Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba, tiba Ramadan. Kok begitu lagunya? Bukan begitu. Marhaban ya Ramadan, begitu. Selamat datang bulan Ramadan. Hah? Nanti bentar lagi Ramadan, Kakak? Iya. Beberapa hari lagi kita akan menjalankan puasa Ramadan 30 hari. 30 hari? Ya, iya. Kamu puasa nggak, Boim? Aku? Iya. Puasa dong. Weh, puasa full? Iya. Wah, keren banget. Sampai maghrib dong? Enggak. Lah, sampai apa? Zuhur. Kok zuhur sih? Aku kan masih kecil, Kakek. Oh, ya udah. Kalau kamu masih TK, masih PAUD ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah SD, tentunya bisa ya puasa full ya. Hah? Puasa full? Iya, harus full ya teman-teman. Kayak teman-teman yang satu ini, kayak teman-teman yang ada di rumah ini ya. Luar biasa, pasti sudah siap, sudah senang akan kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Oke, baik teman-teman. Kak Awe ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Kak Awe bersama Boim teman-teman akan sharing mengenai persiapan kita di bulan Ramadan ini. Ya, sudah siap adik-adik? Sudah siap datangnya bulan Ramadan? Sudah siap untuk menikmati atau beribadah di bulan Ramadan? Aku siap. Kamu siap? Ya udah. Kalau gitu, kalau kamu siap, kamu bisa duduk yang rapi. Seperti adik-adik di rumah, duduk rapi. Tuh. Ya, perhatikan Kak Awe. Ya, disimak baik-baik. Tidak sambil ngobrol. Siap, Kakak. Ya udah, kamu duduk di sana dulu. Apa? Duduk di sana. Di sana? Iya. Ya udah, duduk sekarang. Oke. Ya udah, ya. Oke, Boim duduk sini. Teman-teman, apa kabar semuanya? Luar biasa. Pasti baik-baik saja ya. Masih di rumah kan? Kak Awe berharap adik-adik jangan keluar dulu ya sebelum pandemik ini usai. Sebelum pandemik ini selesai, ya mohon adik-adik tetap di rumah saja ya, belajar di rumah, kemudian beribadah di rumah. Ya, adik-adik siap untuk mendengarkan beberapa nasihat ya. Beberapa pengucapan, beberapa cerita atau beberapa hikmah daripada akan datangnya bulan yang mulia, bulan Ramadan. Adik-adik, Kak Awe mau tanya. Kira-kira adik-adik kangen gak sih sama bulan Ramadan? Kangen gak? Oh, kangen. Alhamdulillah kalau kangen. Kemudian adik-adik, rasanya kangen itu kayak mana sih? Rasanya rindu itu kayak mana sih? Wah, kata beberapa orang ya, rindu itu berat. Rindu itu berat. Ya, biar aku saja. Wah, itu maksudnya apa ya? Nggak jelas banget. Ya, memang rindu itu berat sebenarnya. Rindu itu berat. Makanya kalau adik-adik biasanya ya sebelum ada pandemik COVID-19 ini, kalau ayahnya belum pulang, adik-adik suka kangen kan ya? Kangen ya, ayo kakek, kangen kan? Kawe juga waktu kecil kangen saat ayah kawe nggak pulang-pulang. Sudah ditungguin jam 5, kok nggak pulang juga, jam 6 nggak pulang juga, ternyata pulang jam 7. Datang langsung kawe peluk ayah. Wah, seneng banget ketemu sama ayah. Itu dia rasa rindu teman-teman, rasa kangen. Begitu juga yang namanya surga. Ternyata teman-teman, surga itu merindukan orang-orang yang
Yang apa ya? Simak berikut ini. Penasaran? Ternyata surga merindukan golongan manusia, ya, terutama 4 golongan manusia yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, setiap manusia tentu saja mengharapkan yang namanya kebahagiaan, terutama kebahagiaan yang hakiki. Yang apa? Yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya di dunia ini saja, akan tetapi kebahagiaan yang abadi di alam akhirat kelak. Kebahagiaan yang hakiki tersebut hanya dapat diraih apabila kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Balasan dari ketaatan tersebut adalah mendapatkan kehidupan yang penuh nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dituntut untuk meraihnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafarin, dalil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ziyan wa sa'imi fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang apa? Yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu talil Quran. Apa itu adik-adik talil Quran? Talil Quran artinya orang yang rajin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang paling utama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap huruf Al-Quran yang kita baca membawa pahala tersendiri. Selain itu juga dikatakan bahwa nanti Al-Quran akan datang sebagai saksi kita di yaumul hisab. Serem ya? Selain membaca, tentu juga mempelajari isinya dan mengamalkannya merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya 1 hasanah atau kebaikan. Dan 1 hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam juga 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Jadi kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Kemudian juga Al-Quran ini sebagai asyifa, yaitu penyembuh daripada penyakit-penyakit. Saat ini sedang merambahnya penyakit yang dinamakan COVID-19. Di Jerman, adik-adik sekalian, di Jerman, di Eropa sekarang mulai dibacakan Al-Quran setiap kali mengadakan acara. Karena apa? Untuk menghilangkan atau untuk membuat si corona itu pergi. Karena corona itu sejatinya adalah makhluk Allah dan hanya takut kepada Allah. Mudah-mudahan dari adik-adik sering membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menarik makhluk Allah itu yang bernama virus corona. Ya, jangan lupa senantiasa membaca Al-Quran
di setiap waktu dimanapun adik-adik berada. Kemudian yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Lisan ini merupakan salah satu indera kita yang bisa mendatangkan kebaikan dan sekaligus keburukan. Dengan selalu menjaga agar lisan kita hanya mengatakan hal-hal yang baik, digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk memujinya, untuk berdoa, bermunajat kepadanya, untuk memberi nasihat yang bermanfaat kepada orang lain. Insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang yang dirindukan oleh surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi jangan lupa teman-teman, pergunakan lisan kita untuk kebaikan. Bukan lisan dipergunakan hal-hal yang tidak baik, menggunjing orang, memaki orang, mencerca orang. Ya, pahala saja dilipat gandakan, apalagi dosa tatkala kita di bulan Ramadan nanti. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian yang ketiga, golongan manusia yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'aimil jiyan. Apa itu? Yaitu orang yang memberi makan kepada orang lain yang kelaparan. Nah, ini juga merupakan salah satu amalan yang paling utama. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada hamba yang memberi pertolongan kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Apalagi saat ini, saat wabah sedang berlangsung, saat social distancing, saat PSBB dicanangkan oleh pemerintah, banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak kita ketahui, tidak bisa bekerja, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa membelikan sesuatu makanan. KAW kemarin mendengar berita bahwasannya ada sebuah keluarga yang kelaparan adik-adik. Maka sangat tepat, apalagi ketika bulan Ramadan kita sering memberikan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan dari kita sering memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, apalagi berupa makanan untuk orang yang benar-benar kelaparan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita surganya. Allah akan memberikan tempat yang terbaik buat kita kelak di akhirat. Kemudian golongan manusia yang dirindukan oleh surga yang keempat adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah utama, bahkan merupakan salah satu rukun Islam. Berpuasa bukan hanya menahan tidak makan dan minum saja, melainkan juga menjaga panca indera kita dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu atau lampau akan diampuni. Yang dimaksud berpuasa atas dasar iman yaitu berpuasa karena meyakini akan kewajiban puasa. Sedangkan yang dimaksud ihtisab adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khattabi berkata, yang dimaksud ihtisab adalah terkait niat, yaitu berpuasa dengan niat untuk mengharap balasan baik dari Allah. Jika seseorang berniat demikian, ia tidak akan merasa berat dan tidak akan merasa lama ketika menjalani puasa. Nah, adik-adik sekalian, hadis yang kita kaji di atas menunjukkan itulah orang yang berpuasa dengan benar. Benarnya puasanya jika didasari atas iman dan puasa tersebut dilakukan ikhlas karena Allah, mengharap pahalanya, mengagungkan syariatnya, bukan melakukan atas dasar riya, cari pujian, atau hanya sekedar mengikuti kebiasaan orang sekitar. Kalau seorang mendasari puasanya karena dasar iman, mengharap pahala dan ridho dan untuk Allah, mengharap ridho dari Allah, maka tentu hatinya semakin tenang, lapang dan bahagia. Ia pun akan bersyukur atas nikmat puasa Ramadan yang ia dapati tahun ini. Hatinya tentu tidak merasa berat dan susah ketika menjalani puasa, sehingga ia pun terlihat berhati ceria dan berakhlak yang baik. Hadis di atas juga menunjukkan bolehnya kita mengharap pahala atau balasan dari Allah ketika menjalani suatu ibadah. Itu tidak mengapa. Dan itulah yang disebut ikhlas. Adik-adik sekalian, semoga kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Kita termasuk sebagai golongan-golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Adik-adik, jangan lupa sebentar lagi kita akan menghadapi atau menjalani puasa Ramadan. Ikhlaskan hati, mengharap ridho pada Allah. Mudah-mudahan puasa kita diterima. Mudah-mudahan surga merindukan kita. Amin amin ya Rabbal alamin. Demikian dari KAW, kurang lebihnya KAW mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.